Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abimanyu sebagai moderator di Lokakarya Daring sesi kedua Kabupaten Baru kali ini. Dan juga saya ingin memperkenalkan para ahli yang sudah ikut di sesi satu sebelumnya, yaitu Ibu Fawarti Utami. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Dan juga Bapak Egi Yunaidi. Selamat pagi. Untuk menindaklanjuti Lokakarya sesi pertama, pada sesi kedua ini kita akan mendiskusikan antara pelaksana kegiatan dengan panel ahli untuk membahas mengenai tim kerja daerah serta konsep kegiatan dan juga pendukungannya. Jadi nanti langsung saja mungkin dari pihak Dinas Kabupaten Baru akan memaparkan sedikit mengenai hasil pembicaraan atau hasil diskusi dengan tim kerjanya mereka, lalu dilanjutkan dengan diskusi langsung saja dengan panel ahli. Sebelum itu, mari kita panjatkan doa dan syukur sejenak menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk itu langsung saja mungkin Bapak Nasdir, apakah sudah hadir? Sudah Pak. Baik Pak, mungkin ingin menyampaikan konsep acaranya yang sudah mulai mengerucut setelah pembicaraan dari tim kerja Bapak Nasdir setelah sesi pertama kemarin. Bisa langsung saja Pak. Ya, mohon izin share screen Pak. Baik. FBTB Disdik di ini Pak, di FBTB Disdik. Bisa langsung Pak, sudah saya buka share-nya. Sebentar Pak ya. Baik Pak. Itu suara apa ya Mas Abi? Saya juga nggak tahu. Dan dari Apa namanya? Pak, izin bisa pindah share screen-nya ke ini Festival Budaya Terbaru. Oh iya, boleh Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Oke. Baik. Izin pemaparan kami hari ini langsung saja ke program-program yang akan kami dorong. Izin Pak, jelas ya suaranya? Karena di sini menggema. Tes. Agak menggema sedikit, Mas Nasdir. Mungkin yang satu ruangan dengan Bapak bisa mematikan speakernya dulu, Pak. Matikan speaker, Pak. Ya. Tes. Sudah Pak ya? Sudah jelas Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya ulang, izin bahwa setelah Lokakarya pertama tempo hari, kami langsung tim kerja langsung diskusi untuk menetapkan program-program apa saja yang akan kami dorong
di Festival Budaya ke-11 ini. Jadi izin kami langsung saja ke programnya, Pak. Karena pada dasarnya bagian-bagian yang lain itu dari depan sampai di program hampir sama. Ya, ini Bapak dan Ibu, bahwa kami sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kami maksud di Lokakarya pertama sama saja, jadi tidak ada penambahan kegiatan lagi, dan tidak ada yang kami kurangi. Yang kami tekankan di sini adalah luaran dari masing-masing kegiatan yang akan kami laksanakan, seperti yang diharapkan, diimbau oleh Pak Egi dan Ibu Papa, bagaimana menarik benang merah dari tema umum ke setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Makanya di layar kita sudah ada luaran masing-masing, bahwa di workshop tari dan musik itu deskripsinya sama-sama bisa kita lihat bahwa bertujuan untuk mengembangkan salah satu tari tradisi yang ada di Baru dan musik tradisi yang ada di Baru, agar nanti luarnya kita mendapatkan karya tari dan karya musik yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi menarik ditonton oleh semua segmen usia. Kemudian luaran yang kita harapkan adalah pembuatan buklet pertunjukan. Kemudian kami harap dengan adanya hasil workshop ini memberikan edukasi sejarah budaya, terutama kepada generasi yang terlibat dalam hal ini, siswa, pelajar, dan masyarakat umum. Kemudian luaran yang ketiga memberikan penguatan pengetahuan local wisdom, venue dan penanggung jawab. Sebelum saya lanjut, sebenarnya begini, Pak Abi, hari ini kami bermaksud bahwa setiap kegiatan akan diuraikan, dijelaskan oleh PIC masing-masing. Cuma karena saya lihat PIC-nya workshop ini belum bergabung, karena beliau lagi mengawas ujian, beliau seorang guru juga. Baterainya lobet. Saya lanjut di workshop berikutnya, masih workshop Pak, iya. Menulis cerpen dan puisi bagi pemula. Di Lokakarya pertama tempo hari kita sudah mendengarkan bersama uraian penjelasan dari PIC. Workshop ini cukup jelas saya kira, karena tempo hari cukup panjang. Yang kami harapkan di sini, mudah-mudahan beliau Pak Bada hadir, bahwa selalu kita mengingat bahwa ini akan dihubungkan dengan tema besar kita, yaitu Coli Pujie, Paras Mosaik Budaya. Jadi kemungkinan puisi dan cerpen yang akan dilatihkan kepada para pemula penggiat puisi dan pemula penggiat cerpen itu disinkronkan dengan tema Pak. Jadi ke Coli Pujie. Nah, nanti kreativitasnya nanti ke Pak Bada. Kemudian luarannya sama-sama kita bisa lihat bahwa ya luarannya kayaknya tidak teredit ini, Pak. Kemudian lokakarya berikutnya, lokakarya manajemen seni pertunjukan, kalau lokakarya manajemen produksi. Sebenarnya ini yang dari ketiga workshop ini, yang paling keempat workshop ini yang paling kami harapkan sebenarnya, karena ini akan langsung diaplikasikan ke saat kegiatan festival budaya nanti berlangsung, manajemen seni pertunjukan. Kemudian luarannya itu bahwa kami berharap setelah lokakarya ini kami memiliki sumber daya yang memiliki wawasan tentang pertunjukan budaya.
Kemudian selanjutnya, Festival ya. Teberu. Kemudian lokakarya strategi branding kuliner. Lokakarya ini adalah lokakarya kewirausahaan. Kemudian penanggung jawabnya Pak Supriyono. Maaf, hari ini beliau memeriksa Pak, karena selain masuk tim kerja, beliau juga ada tugas di inspektorat. Lagi di lokasi, nanti bisa masuk, jadi bisa lebih menjelaskan maksud dan tujuan dari lokakarya ini. Kemudian masuk ke konferensi. Di Festival Budaya Teberu ke-11 ini kami di konferensi hanya ada satu, karena tujuannya juga sangat urgent buat kami pelaku budaya di Kabupaten Baru, yaitu dialog budaya. Tujuannya untuk mendorong pemerintah Kabupaten Baru agar segera membuat atau mensahkan payung hukum yang mengatur kami sebagai pelaku budaya. Luarannya ya hadirnya permen tentang kebudayaan. Terus pergelaran masih tentang pertunjukan drama tari kolosal Coli Pujie Arung Pancana Toa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dikenal di luar dari Kabupaten Baru tentang Coli Pujie adalah karya besarnya, yaitu Ila Galigo. Mungkin juga Bapak Ibu yang hadir di sini hanya mengenal sebatas, jadi hanya serpihan. Nah, hanya serpihan saja kalau Lagaligonya yang kita kenal. Sementara masih banyak karya-karya beliau yang sama pentingnya, sama mempunyai nilai yang sangat komplit dalam kehidupan, komplit dalam kehidupan kita. Itu yang akan kami angkat. Serpihan-serpihan itulah yang akan kami rangkai sehingga menjadi mosaik budaya. Kemudian luarannya pembuatan buklet pertunjukan. Kemudian kami insya Allah akan membuat sebuah buku dramaturgi tentang tari kolosal ini. Kemudian pergelaran berikutnya sama, temu karya koreografer dan komposer. Yang kami ubah di sini adalah kami akan menyampaikan kepada koreografer yang lolos dari kurasi. Di tahap kurasi nanti bahwa karya dan karya yang teman-teman akan bawa ke Festival Budaya Teberu adalah karya yang berkaitan dengan perempuan. Perempuan itu adalah Coli Pujie. Di situ keterkaitan antara program ini dengan tema kita. Kemudian pertunjukan seni tradisi warisan budaya tak benda. Saya pikir kalau ini sudah sangat jelas kaitannya dengan Coli Pujie, karena di Rojabine itu ada pembacaan sastra atau manuskrip kuno yang bagian dari tulisan Coli Pujie itu. Kemudian temu karya komunitas budaya Kabupaten Baru. Mohon maaf Bu, ini kami bebaskan kepada komunitas untuk mengangkat tema apa saja yang menjadi andalan dari setiap komunitas teman-teman. Kemudian pergelaran Wastra Festival Budaya Teberu, kegiatan sektor sandang. Sama dengan yang penjelasan saya di lokakarya pertama, bahwa wastra atau kain yang digunakan oleh para peraga atau boleh dibilang model, itu adalah hasil cipta dari lomba batik Festival Budaya Teberu yang akan kami laksanakan bersamaan dengan workshop kita. Kemudian Duka Bosara, ini juga pergelaran, karena tapi dia kegiatannya sektor pangan. Kemudian Matojang ini akan kami laksanakan di Desa Pemajuan Kebudayaan sekaligus desa wisata. Mudah-mudahan PIC-nya langsung ke kepala desanya sendiri bisa memberikan sedikit arahan nanti bagaimana tentang Matojang ini. Kemudian lanjut kompetisi atau lomba. Pertama itu lomba permainan rakyat. Tujuannya agar masyarakat terutama generasi muda dapat mengenal
dan mengetahui filosofi dan bentuk-bentuk permainan tradisional yang ada khususnya di Kabupaten Baru. Tentu tujuannya sama-sama kita pahami bahwa bagaimana generasi muda kita sekarang ini sudah meninggalkan permainan tradisional itu. Jadi filosofinya, kemudian nilai-nilai yang ada dalam permainan kan kami dorong untuk diperkenalkan khususnya kepada generasi muda. Bagaimana gasing, mudah-mudahan Ibu Papa sama Ibu Egi paham gasing, kalau di sini gasing yang memutar itu akan disampaikan bahwa filosofi gasing itu ada di kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalau kita tidak bergerak, kita tidak bekerja, maka kita akan jatuh. Kalau kita tidak berputar dalam hal bekerja, belajar, beraktivitas, maka kita akan jatuh. Itu salah satu contohnya. Kemudian lomba foto peristiwa budaya itu kami kuasakan, kami kepada teman-teman yang ada penggiat fotografi di Kabupaten Baru, namanya Wujudaya Foto Studio. Mudah-mudahan juga ada di sini. Kalau dibutuhkan lagi nanti penjelasannya, boleh. Kemudian lomba kuliner tradisional khas Baru. Ini bertujuan untuk silakan para pelaku-pelaku UMKM kuliner untuk berinovasi, berkreativitas dalam mengelola kuliner dengan berbahan pangan lokal. Kemudian lomba desain batik Festival Budaya Teberu. Ini tadi yang kaitannya dengan lomba wastra itu, Bapak. Jadi desain batiknya dilombakan dulu itu koknya se-Sulawesi Selatan, jadi bukan di Baru. Jadi penggiat pasca nanti kami kabari, tentu dengan memberikan apresiasi kepada mereka, insya Allah akan banyak peminatnya. Nah, yang nanti ditentukan kainnya yang akan menjadi ikon kain Festival Budaya Teberu. Nah, kain inilah yang akan kami cetak, kemudian diserahkan kepada para pelaku UMKM jahit untuk mendesainnya sesuai dengan kreativitas mereka. Kemudian panitia ngambil, kemudian akan diperagakan oleh peraga atau model di panggung pertunjukan. Kemudian pemilihan Duta Budaya Kabupaten Baru sama kemarin, bahwa ini tujuan kami akan ada SDM budaya di setiap desa dan kelurahan masing-masing, sehingga mereka dapat mengenali tradisi yang ada di sekitar mereka, bahkan diharapkan supaya mereka bisa menuliskannya untuk dapat menjadi bahan literasi budaya kita. Seterusnya, Pak, pameran. Pameran ini kami gabung lewat tidak. Pameran ini kami gabung di satu judul saja, Pasar Oleh-oleh Baru. Sebenarnya ini segmented. Jadi di dalam Pasar Oleh-oleh Baru itu berbagai macam yang dipamerkan. Ada seni rupanya sesuai dengan masukan Pak Bada kemarin. Di sana ada kerajinan, akan bisa menjadi merchandise Festival Budaya Teberu, ada kuliner, ada panganan-panganan yang tentu sudah dikemas dengan apik, dengan baik, dengan packaging yang sempurna, karena sudah dilaksanakan tadi workshop mengemas kuliner tradisional. Kemudian terakhir, bahwa luaran dari festival kita ini ada dua sasaran yang ingin kami capai, Pak Ibu. Mohon nanti bantuannya Ibu Papa dan Pak Egi untuk memberikan arahan kami kira-kira yang mana yang cocok luaran. Ada luaran dua, satu itu kami setelah Festival Budaya Teberu ini selesai, maka baru akan dikenal sebagai Baru Bugis Off Center. Yang kedua, sasaran yang ingin kita capai adalah Baru Kota Laboratorium Literasi Budaya Bugis. Nah, kalau pemaparannya nanti insya Allah bisa dibantu oleh kurator, dari teman-teman kurator bisa membantu. Kira-kira kalau Ibu Papa sama Mas Egi
mau penjelasan yang lebih jelas lagi, nanti kurator yang membantu bagaimana kalau sasarannya baru Bugis of Center, dan bagaimana kira-kira kalau baru kota laboratorium literasi budaya Bugis, atau ada goals yang ingin Ibu Fafa atau Pak Egi ingin dorong, kami sangat terbuka. Ya, baik. Saya kira demikian. Nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nasdir. Baik, terima kasih Pak Nasdir atas paparannya yang lumayan detail terkait workshop yang akan dilakukan. Mungkin dari Ibu Fafa atau Bapak Egi menanggapi dulu. Pertama, saya boleh langsung? Ya, silakan. Nggih. Silakan. Yang pertama, terima kasih Pak Nasdir dan teman-teman di Kabupaten Baru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Kartini bagi ibu-ibu, mbak-mbak semua, dan tentunya bapak-bapak. Senang sekali progres pagi ini disampaikan oleh Pak Nasdir, dan tentunya dengan lebih jelas dan terarah gambaran yang akan dilaksanakan. Tapi kami kembali mempertanyakan, satu, karena memang ini masih tentatif untuk waktu pelaksanaan Festival Budaya Tuberu ini akan ada di bulan September, kalau nggak salah 13 sampai 18. Apakah itu agenda itu sudah dikunci? Kemudian terkait dengan pengajuan pelaksanaan 4 workshop, maaf, yang pertama saya terlewat Pak Nasdir, karena share screen yang kita terima itu terlalu kecil. Yang pertama tadi sebelum menulis cerpen itu ada workshop apa ya? Workshop ini Bu, tari dan musik. Oke. Ya. Nah, ada 4. Yang pertama workshop tari dan musik, kemudian menulis cerpen dan puisi, dan lokakarya terkait dengan manajemen seni pertunjukan, kemudian strategi branding khusus pada kuliner. Nah, saya menghimbau betul ini segera dirancang untuk keempat workshop ini, termasuk siapa peserta masing-masing dari workshop ini. Tentunya misalnya kalau terkait dengan tari dan musik, seniman, penari, pemusik yang akan menjadi bagian dari sendera tari besar kolosal yang akan dipergelarkan, sehingga nanti apa yang didapat dari workshop itu bisa kemudian memperkuat, mempercantik dari garapan yang akan dikerjakan. Kemudian pesertanya sudah harus di-list dari sekarang, kemudian termasuk workshop menulis cerpen dan puisi. Ini tentunya para penggiat literasi, para penggiat sastra yang ada di Kabupaten Baru, dan bisa kemudian melibatkan para peserta SMA. Pada tahun 2019 dan 2020 kami pernah mendampingi Kabupaten Blora yang memang mirip-mirip begitu, karena di sana ada Pramudia Anantatur dan menjadi kota literasi dengan terbukti objek kemajuan kebudayaannya banyak sekali yang merujuk pada persoalan sastra, teks-teks, sholawatan, dan sebagainya. Nah, kemudian hampir seluruh programnya memang mengarah kemudian pada persoalan sastra. Nah, ini melibatkan peserta. Nah, peserta ini kita audisi gitu. Jadi peserta workshop cerpen ini kan enggak bisa kita melibatkan 100 orang. Jadi mungkin 50, 60, tapi ini benar-benar yang sudah kita seleksi melalui prosedurnya adalah mereka melamar melalui karyanya.
bisa 1, bisa 2. Nah, dari audisi ini jelas bahwa yang terlibat nantinya menjadi peserta workshop cerpen ini memang sudah terpilih betul, yang diharapkan ke depan akan melahirkan karya-karya the next Khalid Puji selanjutnya begitu. Nah, termasuk workshop lokakarya ini tentunya diharapkan banyak sekali SDM yang memang akan menyiapkan segala sesuatu terkait dengan festivalnya. Tolong mungkin nanti Pak Nasdir bisa mengawal, membuat struktur kepanitiaan. Nah, panitia yang akan bekerja ini tentunya yang akan menjadi peserta lokakarya manajemen seni pertunjukan. Nanti kita bisa membuat sub materi ini khusus pada persiapan manajemen festivalnya. Gitu. Kemudian strategi branding dan kuliner, tentunya para penggiat UMKM khususnya di bidang kuliner ini akan dihadirkan. Dan pesertanya, jumlah peserta itu nanti bisa diajukan melalui Pokja Indonesiana, dan ada 4 workshop dan tentunya 4 kategori SDM yang akan terlibat. Nah, kuota ini tentunya akan didiskusikan dengan Mas Yahya ya. Nah, saya wanti-wanti betul karena ini diplot di bulan September, sebaiknya agar ada proses pematangan, proses kemudian mempraktekkan para peserta UMKM kuliner misalnya, juga pada teman-teman penggiat dan pelaku tari dan musiknya, sehingga waktu pelaksanaan workshop itu bisa di bulan Juli. Kita punya 2 bulan spelling untuk mempersiapkan betul, mematangkan betul menuju festival ini. Saya rasa ini ideal ya, kita masih punya waktu. Apa-apa yang perlu ditambahkan, apa-apa yang perlu dikurangkan, kemudian garapannya harus spektakuler apa, harus setradisi apa, harus seinovatif apa gitu. Ini 2 bulan persiapan ini menurut saya ideal, sehingga Juli ini menjadi alternatif pelaksanaan workshop yang mungkin bisa beriringan begitu satu sama lain, sehingga karena ini tidak bisa kemudian kerja ini terkotak-kotak ya. Oke, tanggung jawabnya terkotak-kotak, tapi sinergi sama gotong royong sangat terkait bidang satu dengan bidang lain gitu. Nanti juga misalnya strategi branding kuliner bukan hanya packaging, bukan hanya mengemas, tapi bagaimana mendisplay, bagaimana kemudian juga membuat caption di dalam marketingnya, bagaimana membuat banyak sekali yang bisa kita share terkait dengan hari ini gitu, sehingga mungkin pada peserta strategi branding ini juga harus dihadirkan teman-teman penggiatnya bukan hanya di produksi kulinernya, tetapi terkait dengan marketing, terkait dengan branding dan sebagainya, ini juga harus dihadirkan. Itu dari saya yang sempat saya catat. Kemudian tentunya tadi ada dialog budaya ya, agar tidak selalu begini Pak Nasdir, karena banyak sekali terjadi di kota saya, kebetulan sekalipun brandingnya Solo, Surakarta ini adalah kota budaya, dan kebetulan kita mujur mendapatkan wali kota yang punya policy dan konsekuensi di bidang kebudayaan yang sangat tinggi, dan menjadi barometer politik nasional gitu di kota Solo ini. Tetapi hal-hal yang sedikit abe itu karena kadang-kadang kita tidak berjarak gitu. Kita hubungan kami, misalnya saya mencontohkan pribadi saya dengan dinas kebudayaan, dengan dinas pariwisata itu terlampau dekat karena terlalu seringnya bekerja sama, juga dengan para seniman. Tetapi
sering saya memberikan kritik yang tajam. Kalau bicara tentang seni budaya di Surakarta, jangan hanya yang dihadirkan adalah penggiat budaya gitu. Karena kita butuh asupan gizi dari para antropolog, dari sosiolog, dari ekonom bahkan. Kita nggak pernah mengerti bagaimana ekonom mencatat setiap ada peristiwa hajatan itu cost-nya besar sekali dan dampaknya masih sangat kecil terhadap kesejahteraan bahkan ekonomi sebuah kota, termasuk penggiat-penggiat kota, pemikir-pemikir kota, tata kota, para arsitek. Nah, ini harus dihadirkan di dalam dialog budaya sehingga ketika kita bicara seni budaya itu mendapat masukan yang banyak. Jangan terjadi jeruk makan jeruk. Yang diomongan itu, yang ngomong itu terus tiap tahun tidak berganti, ya kita nggak akan dapat referensi hal-hal baru yang sebetulnya sangat-sangat diharapkan untuk segala perubahan yang terjadi di Kota Baru misalnya. Ini masih terjadi Pak di Kota Solo yang notabene sudah sangat hiruk pikuk ya dengan segala sesuatunya. Nah, ini bisa kemudian kita menjadi contoh. Mungkin juga sebelum dialog budaya ini digelar, Pak Nasdir bersama tokoh-tokoh bisa terwakili tadi ada budayawan beberapa, tetapi ada dari akademisi, ada dari penggiat-penggiat dan sektor-sektor lain yang sangat mungkin kita kemudian mengupayakan itu gitu. Satu contoh lagi, misalnya saya pernah menginisiasi sebuah dialog, ini simple, saya bekerja dengan satu pengusaha yang punya bisnis kuliner, dia punya resto, saya todong, Pak, saya mau dong ngomongin tentang Kota Solo, tentang event-event yang ada dan sebagainya, boleh ya, saya undang 30 orang, Bapak nyiapin ubur ampenya, artinya hidangan disiapkan oleh resto itu, dan kebetulan si Bapak ini memang punya komitmen besar untuk Kota Solo. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita lebih bisa menukik, mencatat, memberikan evaluasi, memberikan rekomendasi apa hal-hal yang urgent pada peristiwa atau pada persoalan budaya di Kota Baru ini, apa sih yang harus kita gerakkan bersama gitu. Dan itu lebih efektif begitu, karena kadang-kadang kalau di dalam forum yang besar orang datang juga lebih sungkan dan sebagainya. Nah, nanti hasil dari apa yang disebut dengan sarasehan atau kita bisa sebut dengan fokus group discussion, lebih kecil tapi santai, tapi tidak ada batasan dan tidak ada sesuatu yang sungkan-sungkan untuk disampaikan. Ya, kritik tajam itu perlu karena kita butuh perubahan, kita butuh kemajuan dalam segala bidang. Nah, kemudian tadi disampaikan juga akan ada serpihan-serpihan yang akan dirangkai di dalam pagelaran yang nanti akan digarap gitu. Nah, ini tentunya butuh seorang koreografer, seorang komposer, seorang dramaturg yang akan mengiring. Maka dari itu akan dipilih profesional-profesional dari Kota Baru. Mungkin nanti melalui workshop kita bisa hadirkan pakar gitu yang sering mengerjakan tari tradisi yang konsepnya kolosal gitu. Nah, kemudian pagelaran wastra, Pak, ini keren sekali, pernah kita mengiring untuk di tenun di Bajawa yang potensinya juga sangat luar biasa. Selama ini mereka jual-jual di pasar-pasar tradisional. Memang ada 1-2 yang sudah mulai online, mulai menghadiri pameran-pameran wastra di ibu kota seperti Adiwastra, Inakra, Wastra Prima dan sebagainya. Tetapi kemudian mengajak, kalau kita membuat pagelarannya itu
di mana saja bisa. Tapi mengajak orang untuk hadir ke Kota Baru untuk belanja wastra, ini yang menjadi tantangan gitu. Menikmati ambience-nya, bertemu dengan para seniman wastranya, begitu bisa berdialog, bisa di salah satu desa yang memang sangat antropologis begitu ya, sangat pelosok, itu justru menjadi hal yang sangat menjual kalau kita bisa mengemasnya sedemikian rupa. Hadir pamerannya, peragaan-peragaan busananya juga tidak harus di panggung dengan catwalk yang di tengah gor atau alun-alun, tapi bisa kemudian kita pilih satu situs, satu rumah unik begitu, yang halamannya bisa kita pergunakan, itu malah lebih dahsyat Pak. Gitu. Nah ini wacana-wacana yang seperti ini mungkin bisa teman-teman seniman dan komunitas bersama dinas mendesain, memilih dan mengupayakan itu. Termasuk tadi saya dengar akan ada Desa Kemajuan Kebudayaan di Matojang yang akan kita hadiri. Nah, menunya seperti apa? Misalnya, saya contohkan misalnya pada 2019 kita membawa diaspora gamelan, sekitar 2 bis besar itu berkunjung ke Kabupaten Blora. Kita disuguhkan barongan Blora, hanya di bawah pohon munggur, pohon trembesi kalau di Kabupaten Baru, yang sangat besar. Ini sesuatu yang sangat artistik, kita melihat sesuatu yang ori di situsnya ini, yang hal-hal yang sudah tidak mudah kita dapatkan. Nah, mungkin nanti di Matojang kita bisa menikmati ibu-ibu, mama-mama masak, membuat gula aren atau membuat makanan tradisional kue apa, kemudian kita bisa melihat di sudut desa pagelaran kesenian rakyat apa. Nah, ini yang otentik ini menjadi satu nilai yang sangat menjual dari sebuah gelaran festival. Itu Mas Abi, begitu Pak Nasdir dan teman-teman di Kabupaten Baru. Mungkin Mas Egi bisa banyak memberikan tanggapan. Monggo. Terima kasih. Saya harus minta izin dulu dengan Bapak Moderator, apakah memang diberikan kepada saya. Baik, silakan Pak Egi, langsung aja Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan semua yang ada di Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Hari Kartini untuk tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga patut diberikan ucapan selamat Hari Kartini, karena kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Kartini itu sebetulnya tidak hanya memberikan benefit kalau kita mau sederhanakan kepada ibu-ibu, tapi juga kepada kemanusiaan, termasuk di dalamnya kita ini para pria. Iya, Mas Egi ini satu kampung dengan era Kartini. Ya, Museum Kartini atau Rumah Kartini itu satu lemparan batu dari rumah ibu saya. Jadi waktu kecil saya suka bermain di museum dan tidak pernah sadar bahwa itu museum. Jadi ketika SMP ada kunjungan ke museum, ngapain kita ke sini? Ini kan saya tiap hari main di situ. Oke. Terima kasih atas usaha dan progres yang sudah dijalankan oleh kawan-kawan yang ada di Baru, dan tadi dipresentasikan oleh Pak Nasdir. Pak Nasdir ini kurang memiliki empati terhadap orang-orang tua semacam saya. Tulisannya kecil-kecil sekali, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, pertama tentu saja saya ulangi, terima kasih sekali sudah ada progres gitu ya. Meskipun secara poin by poin itu sebetulnya tidak ada yang dibuang atau ditambahkan,
tapi sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan proses kalau di salon-salon kecantikan itu mungkin namanya rebonding barangkali ya. Diluruskan dan diselaraskan. Penyelarasan itu yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan atas tema yang Bapak angkat, dan kemudian itu termanifestasi dalam programasi. Itu penting memang untuk dilakukan. Karena kita kemarin sudah sepakat sebetulnya tidak ada keraguan bahwa tema besar Qolik Pujiye itu adalah tema yang sangat relevan dan penting buat diangkat di baru ya. Tapi bagaimana itu termanifestasikan kemarin masih menjadi PR dan relatif terjawab. Presentasi yang disampaikan oleh Pak Nasdir tadi relatif menjawab pertanyaan kita pada waktu pertemuan yang pertama tersebut. Tapi tentu saja karena tugas kami di sini memang ini selalu menggedor gitu. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk semakin menyempurnakan festival ini. Ada beberapa pertanyaan. Pertama bagi saya pertanyaannya adalah selepas bahwa kita melakukan sinkronisasi, rebonding tadi, pertanyaan besar saya adalah bagaimana tema tersebut yang sudah kita sepakati itu merupakan tema yang sangat kuat, yang sangat relevan, termanifestasi lewat program. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tema dan pesan-pesan itu sampai ke audiens. Pertanyaan saya, jangan sampai segala konsepsi yang kita buat itu hanya sebuah deretan kalimat atau pernyataan-pernyataan yang muncul di proposal dan tidak dirasakan oleh mereka yang kemudian hadir menikmati atau menjadi bagian dari festival tersebut. Nah, itu penting juga dipikirkan. Jangan hanya berhenti pada proposal. Di beberapa kasus bahkan para pelaku, baik itu tim kerja, penampil dari sebuah festival juga tidak tahu apa yang yang menjadi pesan dari sebuah festival. Itu perlu dipikirkan. Nah, kebetulan saya kan memang ada di bidang komunikasi di antara 6 bidang yang yang menjadi bagian dari tata kelola di Indonesia ENA ini. Mungkin perlu dipikirkan, bukan mungkin, harus mulai dipikirkan mekanisme sosialisasi dan diseminasi pesan-pesan yang tadi sudah kita bicarakan tentang itu, betapa pentingnya kita memahami nilai-nilai yang dibawa oleh Qolik Puji, siapa Qolik Puji dan semacamnya, dan bagaimana itu manifestasi dalam program-programnya. Itu perlu dipikirkan. Nah, saya sebetulnya ini menjadi bagian dari paparan yang sudah saya susun. Mas Abi, mungkin nggak saya di-share tapi nanti lompat-lompat ininya? Boleh? Boleh, Pak. Sebentar. Terima kasih banyak. Oke. Boleh kita lompat ke slide. Nah, slide berapa ya? Oke, slide 19, Mas. Lompat. Maaf. Iya. Nah, Bapak-bapak, yang ibu-ibu dan kawan-kawan semua, sebagian dari pelaku festival masih melihat aktivitas komunikasi itu dalam dalam konsepsi yang lama, di mana tugas dari sebuah komunikasi dari festival itu sekedar inviting. Bagian biru ini yang saya gambarkan ya, hanya bersifat mengundang mereka atau khalayak untuk hadir dalam sebuah festival. Nah, dalam sebuah festival yang kita kemarin ulang-ulang terus, festival yang tidak hanya mengejar keramaian atau kesemarakan, tapi juga dampak, kita komunikasi itu memiliki fungsi yang lebih jauh daripada sekedar inviting atau mengundang khalayak. Ada beberapa fungsi di sini sebetulnya dia mempunyai fungsi untuk amplifikasi.
Amplifikasi itu seperti amplifier di mungkin sekarang tidak populer. Kalau zaman saya itu di audio set itu ada amplifier, ada equalizer, Pak. Yang seusia saya mungkin tahu. Amplifikasi artinya mengamplify, yang menggemakan, menggaungkan aktivitas yang dilakukan pada umumnya. Jadi katakanlah di desa tadi saya agak lupa yang disebut tadi, misalnya sedang dilakukan sebuah aktivitas itu digaungkan ke khalayak, meskipun khalayak tersebut adalah mereka-mereka yang tidak hadir di situ pun diharap bisa mengetahui. Terus kemudian komunikasi juga mempunyai fungsi edukasi. Jadi orang kemudian menjadi paham apa yang sebetulnya kita mau kejar dalam sebuah festival. Ada banyak cara untuk, mungkin itu menjadi bagian dari lokakarya berikutnya kalau memang itu dirasakan perlu. Nanti kita bicara lagi tentang itu. Jadi ada serangkaian program, serangkaian fungsi yang harus kita perhatikan berkaitan dengan tujuan kita untuk melakukan sebuah festival yang punya dampak. Jadi komunikasinya tidak hanya inviting, tapi juga kemudian mengedukasi khalayak, baik khalayak yang hadir, kemudian khalayak yang tidak hadir, bahkan kemudian khalayak secara umum. Jadi lebih luas lagi. Dan dengan di situ sebetulnya kita mengharapkan juga terjadi adanya apresiasi yang kemudian ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak terputus. Akhirnya terjadilah penguatan. Jadi itu mohon nanti diperhatikan Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana tema yang sekarang sudah rapi, sudah di rebonding, sudah mengkilap nih rambut kita, itu sampai di khalayak. Kemudian itu poin pertama yang saya ingin sampaikan. Mungkin kalau mau saya sampaikan, saya tambahkan lagi untuk masih di poin pertama barangkali. Kita sekarang ada di era digital sebetulnya ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah tahu. Jadi sebetulnya kita memiliki sebuah kesempatan yang sangat besar untuk memanfaatkan media digital ini dengan untuk menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan, untuk melakukan amplifikasi, melakukan edukasi, dan kemudian mendorong terjadinya apresiasi atas aktivitas yang kita lakukan. Nah, saya terus terang belum melihat ini rencana teman-teman yang ada di baru ini tentang bagaimana akan mengelola sosial media misalnya, atau media digital yang akan kita jalankan selama festival, atau media secara keseluruhan. Nah, karena memang festival ini kita harapkan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan, saya justru tidak hanya mendorong penggunaan sosial media, misalnya Instagram, Facebook, dan semacamnya, saya juga mendorong untuk dibuatnya sebuah website sebetulnya. Jadi karena kebetulan saya praktisi di situ, pengalaman menunjukkan, riset juga menunjukkan bahwa karakter pengguna sosial media itu sangat temporal. Gitu. Jadi mereka menaruh perhatian atas hal-hal yang sedang viral, katakanlah begitu, atau yang sedang up to date pada suatu saat. Jadi dan itu perputarannya sangat cepat. Hari ini kita misalnya bicara soal apa yang baru-baru saja populer ya. Biasanya berita-berita negatif sih. Nah, besok itu sudah beralih lagi, berubah lagi. Jadi mengharapkan orang mempunyai edukasi yang yang relatif dalam dan komprehensif dengan sebuah media digital memang tidak terlalu berlebihan harapan tersebut. Itu sebetulnya bisa kita penuhi dengan sebuah media yang agak lebih punya life cycle yang panjang, yaitu website. Jadi saya harapkan teman-teman mulai memikirkan juga tadi
sosialisasi dan diseminasi atas apa yang kita lakukan lewat sebuah proses komunikasi, kemudian itu diwujudkan tidak hanya di sosial media yang sifatnya sangat up to date, gitu, jam per jam, hari per hari, tapi mulai dipikirkan bagaimana kalau kita bisa membangun website, atau barangkali sebetulnya sudah dipikirkan, kan belum dipresentasikan oleh Pak Nasdir, barangkali saya harap juga seperti itu. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah masih sekitar tema, gitu ya. Adalah bagaimana sinkronisasi antara tema yang tadi sudah kita olah dengan sedemikian cantik ini, ya, tentang kolik puji, saya takut mengucapkannya salah, mungkin masih tetap salah, itu dengan tema pekan kebudayaan daerah. Karena seperti kita ketahui, Indonesiana dan festival yang kita sedang gagas ini tidak lepas atau bersinergi dengan, dan bahkan merupakan sebuah festival yang sebuah agenda yang kita sebut sebagai Pekan Kebudayaan Daerah. Mas Abi, boleh kita ke slide nomor, bentar. Slide nomor berapa ya? Yang tentang Pekan Kebudayaan Daerah itu, maaf sebentar saudara-saudara. Slide nomor 11, Mas. Baik, kita tahu festival, Pekan Kebudayaan Daerah tahun ini memiliki sebuah tema yang sudah diketahui bersama, yaitu kearifan lokal untuk hidup berkelanjutan, Cerlang Nusantara Pandu Masa Depan. Kemudian ada 3 aspek yang ingin diadres, gitu ya, ingin dijadikan sasaran di dalam tema ini adalah sandang, pangan, dan papan. Saya tadi juga sebenarnya sudah melihat ada beberapa program acara yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan tentang wastra misalnya. Tadi itu tentu saja menjawab tema tersebut. Pangan misalnya ya kuliner tentu saja berkaitan dengan pangan ya. Papan ya saya belum lihat. Memang tidak harus diada-adakan sebetulnya. Kita harus melihat yang kita yang kita punya dan memang relevan dengan 3 bidang itu. Dan bagaimana itu mengkaitkannya dengan tema itu sebetulnya harus kita pikirkan juga. Misalnya, apakah ada dalam teks-teks karya-karya Kolik Puji itu yang menyinggung atau membahas soal 3 hal tersebut? Kalau ada, barangkali kegiatan atau program yang berkaitan dengan workshop penulisan atau workshop tari dan semacamnya itu bisa dipertajam. Jadi, oke, kita bicara soal Kolik Puji, tapi Kolik Puji yang lebih spesifik bicara soal sandang, pangan, dan papan. Misalnya, kalau itu kita temukan relasi semacam itu. Yang jelas saya hanya ingin mengingatkan Bapak-bapak dan Ibu dan kawan-kawan, terus terang dari program yang tadi muncul, sandang dan pangan itu masih terlihat ada di pinggir, belum menjadi pusat dari tema yang kita angkat. Itu mungkin silakan dibahas lagi, mungkin tidak. Saya percaya karena yang paling tahu tentang Kolik Puji bukan kami, bukan bapak-bapak juga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana yang tahu. Adakah gitu ya tadi nilai-nilai yang disampaikan yang selama ini digarap oleh Kolik Puji itu berkaitan dengan 3 bidang tersebut. Itu tadi catatan kedua dari saya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan workshop yang direncanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Mbak Fafa sebenarnya sudah banyak membahas tentang workshop ini, tentang bagaimana kita harus mempertimbangkan peserta yang tepat sehingga ini jadi efektif, gitu ya. Jumlah bukan hanya tujuan utama, tapi kualitas sebetulnya. Yang saya ingin mau soroti di sini lebih pada begini, mungkin saya mulai dulu dengan kita coba lihat bahwa sebetulnya workshop ini ada dua jenis, bisa kita kelompokkan dalam dua jenis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertama adalah workshop yang sifatnya adalah workshop pendukungan festival. Jadi workshop ini kita selenggarakan dengan tujuan untuk untuk menyiapkan festival atau pekan kebudayaan daerah kita tersebut supaya menjadi lebih berkualitas dan lebih baik dalam tata kelolanya misalnya. Seperti yang sedang kita selenggarakan ini kan juga workshop, dan ini adalah workshop pendukungan, dan kita sebut saja begitu. Jadi biasanya dilakukan di pra-festival dan jauh hari sebelum festival itu akan lebih baik. Yang kedua adalah workshop yang kita sebut saja sebagai workshop tematik. Jadi workshop yang memang diselenggarakan sebagai bagian dari festival itu sendiri. Katakanlah tadi ada workshop tentang ada beberapa yang bisa kita letakkan di dua sisi ini. Kita harus putuskan dia ada di posisi mana. Misalnya workshop tentang tari atau tentang koreografi. Nah, kita meletakkan workshop ini pada posisi apa? Sebagai workshop pendukungan atau workshop tematik. Kalau dia adalah workshop pendukungan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan festival, konsekuensinya harus kita adakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan festival. Karena logikanya workshop ini diadakan untuk kemudian output-nya, karena koreografi ya, output-nya adalah sebuah koreografi yang nanti ditampilkan dalam festival. Jadi dia sifatnya pendukungan. Meskipun juga tematik sebetulnya di sini, tapi kita harus secara jelas memetakan fungsi setiap workshop. Yang kemudian kedua adalah workshop yang sifatnya tematik ya. Misalnya workshop berupa wastra misalnya, itu bisa kita anggap sebagai bagian dari menu atau program festival. Jadi tolong ini dipetakan fungsi dan tujuan masing-masing workshop sehingga itu juga berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Baik, terus kemudian sebenarnya tiga hal itu yang ingin saya tekankan. Ada satu lagi, saya ini memang cerewet soal tema. Karena memang tema ini, ya sekarang saatnya bicara tema, karena kita masih di ujung di depan ya, kita membahas ini, karena ini adalah titik tolak dari segala hal yang kita jalankan nantinya. Baik, kita sudah memiliki tema yang cantik lah, yang bagus, yang sangat relevan, dan saya yakin itu sangat powerful ya, sangat kuat gitu ya. Nah, saya ingin juga teman-teman dan bapak-bapak yang ada di sana serta ibu-ibu itu juga memikirkan tema-tema untuk programnya. Tidak hanya tema besar yang kita miliki, tapi juga program-program yang Bapak lakukan itu harus kita identifikasi sebetulnya tema dan tujuannya. Katakanlah tadi ada program misalnya program tentang warsam misalnya. Jadi kita ingin membuat sebuah program ini sebetulnya kan berdampak sekali lagi, sehingga kita harus tahu persis tujuan dan kemudian tema yang kita angkat dalam program tersebut. Tema wastra misalnya, saya ingin tahu wastra apa sebetulnya yang ingin diangkat dan disampaikan di dalam workshop tersebut misalnya. Terus kemudian kenapa ini diangkat?
apakah ini menjawab sebuah problem tertentu yang berkaitan dengan wastra tersebut misalnya. Tadi Mbak Fafa sempat memberi contoh bagaimana adanya sebuah program acara di Bajawa, kebetulan saya juga ikut mendampingi bersama Mbak Fafa waktu itu. Program wastra yang mereka angkat pada waktu itu ada dua hal utama yang sebetulnya saya catat. Kalau tidak salah, pertama adalah program berupa pewarnaan alami. Jadi mengajak para pengrajin di sana untuk mulai kembali menggunakan pewarnaan alami karena mereka melihat problem bahwa hal tersebut mulai ditinggalkan. Orang-orang mulai tertarik untuk menggunakan, dan sebagian besar mulai menggunakan, memang tidak hanya tertarik, mulai menggunakan pewarna-pewarna kimia yang memang lebih mudah didapatkan dan lebih murah. Tapi penggunaan pewarna alami ternyata sebetulnya punya potensi untuk membuat nilai dari sebuah wastra, dalam hal ini tenun ya, kain di Baja waktu itu, menjadi lebih berkualitas dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ada sebuah problem yang kemudian dicoba diadres, diatasi dan mencoba dijawab dengan sebuah lokakarya atau workshop tentang pewarnaan alami. Berkaitan dengan wastra juga pada waktu itu, produk wastra tenun biasanya kan nilainya tinggi ya, dan jadi sangat sayang kemudian untuk dipotong. Untuk dipotong-potong dengan pola tertentu untuk kemudian dijadikan baju. Wastra biasanya berupa selendang utuh begitu. Nah, itu juga sebuah kendala bagi banyak orang gitu. Mereka pengen beli tapi hanya bisa menjadi selendang gitu. Kalau mau dipotong terlalu mahal. Nah, apakah tidak ada potensi untuk menggunakan wastra berupa selendang besar itu menjadi sebuah fashion yang menarik? Maka kita mengadukan sebuah workshop untuk bagaimana mengkreasikan selendang itu bisa dikenakan menjadi sebuah baju tanpa harus memotongnya. Itu. Nah, jadi maksud saya dari poin terakhir yang ingin saya sampaikan di luar 3 poin yang tadi adalah di masing-masing program itu kita juga harus identifikasi sasaran yang ideal tersebut adalah menjawab sebuah permasalahan atau menawarkan sesuatu yang lebih kalau tidak. Nah, kita sempat bahas kemarin itu kan ya. Nah, jadi itu yang ingin kita dorong dari teman-teman. Temanya akhirnya tidak hanya tema besar, juga tema-tema kecil di sub-sub tema atau di dalam program tersebut. Kuliner misalnya. Kenapa kuliner ini yang mesti diangkat? Gitu. Mungkin harus diidentifikasi permasalahannya dan kemudian manfaat dan tujuan dari masing-masing program. Saya yakin sebagian di antaranya pasti sudah dipikirkan oleh teman-teman, tapi tentu saja tidak mungkin dipaparkan dalam waktu yang singkat. Tapi sekali lagi kami mengingatkan jangan-jangan itu atau sebagian di antaranya belum diidentifikasi, jadi mohon itu diidentifikasi dan kemudian dirumuskan tujuan dari setiap program. Saya kira 4 hal itu saja, Mas Abi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Egy. Langsung saja ditanggapi, tadi udah ada beberapa poin dari Ibu Fafa maupun Pak Egy. Mungkin dapat ditanggapi oleh Pak Nasdir maupun teman-teman yang lain atau dari masing-masing workshop yang PIC-nya sudah hadir di ruangan ini. Silakan. Ya, baik Pak. Mungkin ada beberapa penanggung jawab dari workshop yang sudah dibahas tadi. Pak Rusdi Yusuf, PIC workshop wastra. Ada? Atau ini dulu, Direktur Kitab, Mas Habib Pabi ya? Boleh Pak. Oh mana Pak Direktur ada. Sudah selesai memeriksa Pak Direktur? Belum ada ya.
Ke ini Pak Abi bisa nggak izin kuratornya kami ada Ibu Rahma, Ibu Ida, ada Pak Diksan. Boleh Pak ya? Boleh Pak, silakan. Iya, nanti izin tolong pembahasannya ke ini yang diarahkan oleh Ibu Papa tadi sama Pak Egi. Kalau di Pak Egi izin Pak Abi, bagaimana tema itu bisa disampaikan ke audiens. Kemudian diharapkan kita membuat website festival, kemudian sektor sandang papan pangan, apa keterkaitannya dengan tema Coli Pujie. Kemudian kita harus membuat tema-tema kecil di setiap program kita. Kalau dari workshop harus dibagi dua, ada workshop tematik dan workshop pendukungan. Insya Allah kami segera kerjakan itu Pak Abi. Kemudian kalau dari Ibu Yuli waktu workshopnya, Ibu Papa waktu workshop itu kita diharapkan di bulan Juli. Kemudian wastra jangan dipamerkan oleh peraga di atas panggung saja, boleh di halaman rumah, boleh di mana saja. Silakan Ibu Koordinator, nanti dari sanggar-sanggar ya, kasih juga masukan. Ibu Rahma mungkin. Mungkin Ibu Rahma atau Ibu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, Bu Fafa, dan Pak In. Ya, mungkin saya mendahului karena ini Ibu Ida sementara melakukan workshop, mungkin nanti beliau bisa menyambung. Ya, ini menarik sekali memang tadi dari Bu Fafa terkait dengan bagaimana pelibatan masyarakat secara langsung di dalam festival ini supaya memang apa yang diinginkan itu sampai memang sangat menarik Bu. Saya kira teman-teman dari baru akan segera merevisi ini dan mungkin akan menyesuaikan dengan masukan dari Ibu, dan memang juga sangat menarik dengan Uyang Wastra tadi yang tidak diperagakan di atas panggung seperti catwalk dan sebagainya, tapi memang berada di mungkin malah justru di masyarakat, di ruang publik. Nah, itu sangat menarik memang Bu. Saya pikir teman-teman bisa mewujudkan kalau yang itu, dan ini masukan yang sangat luar biasa Ibu. Nah, kemudian sedikit tadi yang dari Pak Edi, bagaimana relasi antara tema besar kita Coli Pujie dengan berbagai macam kegiatan nanti yang akan dilakukan. Nah, ini karena tadi teman-teman dari baru memang sudah melabelkan ini mosaik. Nah, di karya-karya Coli Pujie itu ada tentang adat istiadat, tata krama, orang Bugis seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya coba-coba diadaptasi oleh teman-teman kemarin, Pak. Misalnya terkait tata krama. Nah, di tata krama ini kita coba menginterpretasi karya beliau dengan berusaha membuat sebuah karya tari yang menunjukkan bagaimana orang Bugis ketika menjamu tamu. Nah, itu makanya ada di bagian slide-nya tadi Pak Nasdir yang ada tertulis di situ Madupa Bosara. Nah, itu salah satu tari yang mungkin nanti akan dikembangkan pada saat workshop nanti, tapi itu tari yang menceritakan bagaimana orang Bugis, tata krama atau etika orang Bugis ketika menjamu tamu. Nah, itu menggunakan Bosara. Bosara itu biasanya diisi oleh berbagai macam kuliner khas Bugis. Nah, itu makanya kemudian di kegiatan ini juga akhirnya ada kuliner dan sebagainya, dan itu memang juga menjadi salah satu kegiatan tahunan di Pekan Budayanya Baru memang, karena hampir memang setiap tahun teman-teman dari Baru juga melibatkan kami di situ, jadi kami tahu betul terkait hal itu. Jadi pada dasarnya memang kenapa disebut ini mosaik, karena memang mengadaptasi atau mencoba menginterpretasi dari beberapa karya-karya Coli Pujie ini untuk kita kemas dalam satu festival ini. Dan mungkin ketika kita misalnya berpikir bahwa apa hubungannya misalnya dengan mungkin peregenerasian atau publikasi atau mungkin penyampaiannya ke masyarakat. Nah, justru mungkin dari situ
kita coba mengenalkan ke masyarakat bahwa budaya Bugis itu sesungguhnya seperti ini, Coli Pujie itu seperti ini, pernah dulu menuliskan tentang ini, dan itu akan sesuatu yang secara esensi sangat baik untuk diregenerasikan. Nah, karena ini juga di dalam beberapa kegiatan-kegiatan workshop ini memang panitia itu melibatkan anak-anak sekolah dan sebagainya. Jadi memang proses regenerasi penyampaian warisan ini akan ada, Mas. Jadi mungkin seperti itu ketika misalnya kita mencoba mencari apa kira-kira hubungannya antara Coli Pujie dengan berbagai macam kegiatan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Baru. Jadi seperti itu mengadaptasi memang karya-karya dari Coli Pujie yang terkait dengan persoalan tata krama, adat istiadat orang Bugis, bahkan ada musik, ada elong yang mungkin juga akan nanti menjadi pengiring dari karya pembuka itu, karena ada elong. Elong itu semacam vokal yang berisi petuah-petuah yang biasa diberikan oleh orang tua kepada anaknya terkait bagaimana menjalani kehidupan ini sesungguhnya, bagaimana memaknai kehidupan ini, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi seperti itu, Mas, kalau misalnya tentang judul dengan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang. Ya, mungkin untuk sementara dari saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain, Pak Icang mungkin atau Ibu Ida bisa menyambung. Siapa tahu ada hal-hal yang saya lewat tadi. Silakan bagi yang lain yang ingin menambahkan. Mungkin sedikit lagi, Mas, terkait dengan wastra. Sebenarnya rata-rata pelaku-pelaku tradisional tenun di Bugis Makassar itu rata-rata memang menggunakan, kalau di sini itu menggunakan pewarna kain alami yang dari tanaman, Mas. Mungkin kalau sekarang sudah ada yang mencoba untuk kontemporer itu menggunakan bahan kimia, tapi rata-ratanya mereka masih banyak juga yang masih menggunakan pewarna itu. Dan mungkin nanti kita akan coba lagi berkomunikasi dengan mereka ketika ini jalan mencoba untuk lebih fokus ke sana. Ya, kalau selama ini sih memang rata-ratanya menggunakan itu, makanya kadang-kadang kita temukan tenunan dari Bugis Makassar itu satu warna itu akan berbeda dengan yang lain. Maksudnya misalnya biru, yang satunya juga biru tapi birunya itu tidak sama persis. Nah, mungkin karena efek penggunaan itu. Ya, kalau di sini masih sering kita temukan yang seperti itu, Mas. Ya, Mas Abi, boleh saya sedikit tanggapi langsung supaya... Ya, Mas. Boleh Pak Igi, langsung saja ditanggapi. Terima kasih Ibu Rahma atau Mbak Rahma. Iya Pak, ini bingung panggil Mas satu. Menarik sekali, seperti tadi saya sampaikan, barangkali garapan atau elaborasi tema tersebut sebenarnya sudah dipikirkan oleh teman-teman, tapi mungkin memang belum tersampaikan saja dalam kesempatan kali ini. Tadi sangat menarik tentang bagaimana etiket lah ya, sering kita bilang etiket atau tata krama dalam dalam makan atau menjamu tamu. Itu menurut saya adalah salah satu contoh atau bentuk bagaimana kita bisa mengaitkan tema yang dimandatkan ya oleh PKD dalam bentuk dalam program kegiatan kita gitu. Di situ sebenarnya saya lihat justru nilainya sangat tinggi bahwa etiket itu tidak sekedar bentuk kegenitan semata, tapi di situ pasti saya yakin ada filosofi di belakangnya, dan yang filosofi yang langsung bisa kita tarik pasti kita bisa mengatakan bahwa kegiatan makan itu tidak sekedar pemenuhan kebutuhan biologi kita saja, kebutuhan kita atas asupan gizi saja, tapi pasti di situ ada filosofi yang lebih dalam. Nah, di situ mungkin relasinya kan, itu menariknya. Jadi dalam namanya tadi apa? Madu Pabusara. Ya. Pabusara ya, Madu Pabusara tadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana masyarakat Bugis itu tidak lebih tinggi lagi memaknai aktivitas makan ini tidak sebagai sesuatu yang profan, tapi sudah di level yang lebih tinggi. Ada mungkin sampai taraf transendensi barangkali itu. Nah, itu sangat menurut saya sangat kuat itu. Hal-hal tersebut itu sekedar contoh yang
bagaimana kita bisa melakukan sebuah menarik benang merah antara tema kita dengan dengan program yang diselenggarakan. Jadi alangkah indahnya gitu, dan jadi nilai tambah yang sangat besar kalau setiap program itu kita bisa menarik benang merah dari tema besar tersebut. Dan tentu saja itu akan disosialisasikan gitu kepada khalayak, entah dengan menghadirkan mereka yang anak-anak muda dalam event yang sedang berlangsung, maupun amplifikasi secara lebih luas ke khalayak lewat media-media. Ada saatnya kita bicara lebih jauh karena waktu kita tidak memungkinkan tentang bagaimana kita mengelola komunikasi dan media. Kemudian tentang wastra tadi yang sempat disinggung tadi, wastra atau kaitannya dengan penggunaan penggunaan pewarna alami sebetulnya hanyalah contoh bagaimana program yang kita lakukan itu idealnya adalah merespon, paling tidak relevan gitu dengan realita di sekitar wastra gitu. Saya tidak tahu gitu yang sedang dihadapi atau hal yang sedang jadi isu besar di kalangan para pengrajin atau pegiat wastra tersebut di Baru. Nah, idealnya tema atau problematika atau isu-isu yang relevan tersebut yang diangkat. Di Bajawa pada waktu itu adalah semakin berkurangnya penggunaan pewarna alami. Nah, maka temanya diajukan seperti itu. Di Baru tidak harus seperti itu. Nah, di Bajawa bahkan kita mulai identifikasi lebih jauh ya, bahwa ternyata salah satu problem dari makin berkurangnya penggunaan pewarna alami adalah semakin susahnya atau semakin jarangnya, semakin langkanya beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk pewarna alami. Jadi bahkan program reboisasi penanaman tanaman yang dipakai untuk pewarna alami itu menjadi bagian dari program festival. Jadi bisa sangat luas ininya, spektrumnya. Kalau tidak salah Pak Bupati sendiri ya, Mbak Fafa, yang ikut menginisiasi program reboisasi dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang nanti dipakai dalam ada pohon segaran, ada pohon tinggi, ada jambal, itu menjadi penanaman kembali program dari bagian dari kegiatan terkait dengan wastra. Ini menarik sekali karena juga waktu itu ini ya Mas Egi, ada penanaman berbagai jenis bambu, juga wacana tentang kapas, produktivitas terhadap penanaman kapas, sehingga gelaran hiruk pikuk pemanggungan ini disertai dengan gerakan-gerakan yang memang semestinya kita bisa lakukan gitu. Iya. Sekali lagi itu adalah contoh di Bajawa. Sebagai contoh bagaimana sebuah festival itu tidak hanya pemanggungan, tapi memang punya dampak dan menjawab permasalahan-permasalahan yang relevan. Tidak harus diada-adakan, yang ada saja memang. Ya, di Baru bagaimana ininya, problematikanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih tahu. Maaf, saya nyelonong di tengah Mas Abi. Silakan saya kembalikan waktunya. Nggak apa-apa Pak Egi, terima kasih. Mungkin Bu Rahma mau menambahkan lagi atau teman-teman yang lain? Silakan jika ada. Mungkin teman-teman yang lain atau mungkin teman-teman yang dari PIC-nya memang, siapa tahu ada hal-hal yang itu mau ditambahkan. Kalau boleh dari saya, ya, dari untuk sementara Pak. PIC masing-masing kegiatan. Izin Mas Abi, atau dari sanggar-sanggar yang hadir, komunitas budaya. Boleh Pak. Ya, ada dari Sanggar Celipu Jies, Fajrul, silakan. Atau sanggar yang lain. Biar Pak Abi tahu kalau kita ini memang gotong royong loh.
Pak Fajrul. Mungkin ini Bu Papa, mereka mau ngomong langsung. Luring ke Ibu Papa sama Pak Egi, makanya Ibu Papa sama Pak Egi datang. Oke, siap. Ya Pak, itu sebetulnya saya yakin Mas Yahya ada di situ. Itu sebetulnya ini dialamatkan ke Mas Yahya itu. Ibu Ya, Ida nanti mungkin kalau terjadi diskusi dan dialog langsung itu tetap beda ya Pak. Artinya akan banyak kemungkinan-kemungkinan, dan kita kalau datang ke lokasi bisa muter keliling, bisa melihat potensi-potensi yang sebetulnya Bapak Ibu itu paham tapi tidak tersampaikan di dalam kegiatan ini begitu. Sebetulnya Teman-teman dari pertanyaan Sanggar ada yang ini. Silakan. sudah ada belum Pak Nasdir yang bergabung? Ibu Ida, ini ada Bu Ida tapi mungkin lagi kasih workshop juga. Iya, Bu Ida lagi ada kegiatan ini. Ini Pak Icang sementara ngajar, saya coba saya coba hubungi, tapi kayaknya masih agak sulit. Andi Ami bisa penanggung jawab workshop ini, atau Pak Adi, Pak Kurniadi, penanggung jawab lokakarya seni pertunjukan, manajemen pertunjukan. Rata-rata hadir ini Pak Adi, penanggung jawabnya. Seriawan ya. Olahraga tradisional Andi Nono bisa. Rata-rata sudah hadir. Cuma ini nih direktur kita masih di lokasi mungkin memeriksa. Silakan Pak Adi. Silakan Pak. Atau izin Pak, saya saja dulu sambil menunggu yang lain. Ini Silakan. ada Pak iya. Bada. Pak Boleh, Bada Pak. mau menyampaikan sesuatu. Itu ada Pak Bada, Pak. Oke lah, Pak sesuatu Bada. saja ya, karena saya tidak terlalu ikuti tadi dari awal. Itu kan chatnya baru saya lihat ternyata dilaksanakan jam 9 ini. Padahal saya kira itu nanti sore jam 2. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Festival itu menurut saya seharusnya dibuat unik setiap tahun. Setiap tahun harus menampilkan materi-materi budaya yang berbeda. Paling tidak ada yang berbeda dari pelaksanaan festival sebelumnya. Jangan hanya yang berbeda itu usungan temanya saja, tetapi materinya tetap sama. Tetapi yang harus berbeda memang materinya. Ini untuk menunjukkan keragaman budaya kita sekaligus menghindari program monotonis dan mencegah kebosanan masyarakat dalam mengapresiasi festival. Ini tentu pekerjaan kurator yang tidak mudah dan seharusnya bekerja sama dengan tim riset yang harus melakukan investigasi budaya sebelumnya. Bukankah salah satu tujuan dari festival adalah untuk meningkatkan ekosistem kebudayaan dalam rangka pelestarian dari keragaman budaya itu sendiri? Dan dalam rangka itulah platform Indonesia hadir memberi bantuan, model rancangan, kegiatan, dan sebagainya. Pengalaman kita 10 tahun, Festival Teberu, yang sudah kita laksanakan menurut saya belum literatif dan belum menyentuh aspek literasi budaya. Padahal seharusnya telah memberi pelajaran pada kita bagaimana melaksanakan festival budaya yang baik dan memberi banyak manfaat kepada pemajuan kebudayaan kita. Pelaksanaan festival budaya Teberu menurut hemat saya masih memiliki banyak kekurangan dan itu harus dibenahi pada masa-masa yang akan datang. Salah satu di antaranya, kita belum memiliki sistem pendokumentasian berkaitan dengan budaya yang apik dan baik. Padahal kita sebenarnya adalah para pelupa yang baik. Momen-momen penting yang lahir dari kreativitas seni budaya masyarakat, seperti yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, itu tidak terekam dengan baik. Tidak terekam dengan baik,
tidak terdeskripsikan segala kegiatan festival yang kemudian dapat dibukukan sehingga dapat menjadi bahan-bahan literasi budaya yang mengaktualisasikan adanya sejarah festival di Kabupaten Baru. Tahun kemarin misalnya, memang kita telah membuat sebuah buku, judulnya Satu Dasawarsa Festival Teberu, tapi buku itu sangat kekurangan referensi, kecuali foto-foto kegiatan festival yang terekam dari tahun ke tahun. Tetapi referensi tertulis hanya dapat dirujuk melalui pemberitaan online setelah media-media online sudah ada. Sebelumnya sama sekali tak tersimpan media-media cetak atau tulisan yang dapat dirujuk atas pelaksanaan festival di tahun-tahun pertama pelaksanaannya. Saya selaku editor buku itu sangat kesulitan untuk mendeskripsikan kegiatan festival tahun-tahun awal, kecuali mengandalkan ingatan saja. Buku itu pun hanya sekadar mencatat kronologi festival dari tahun ke tahun saja. Yang saya maksud literasi budaya sebagai hasil dari festival di sini adalah terbitnya satu buku khusus setiap tahun yang berisi wawasan, pendapat, harapan, kritik, deskripsi, berita, testimoni, serta apa saja yang ditulis oleh banyak orang, terutama para pelaku kegiatan di masing-masing bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan festival tiap tahunnya. Buku seperti ini sangat penting dipikirkan karena sangat berguna sebagai referensi pelaksanaan festival tahun-tahun mendatang dan juga akan membuat festival tidak berlalu seperti mimpi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Badarudin Amir. Untuk Pak Nasdir atau panel ahli mau menanggapi dulu? Mbak boleh? Atau Mbak Fafa mau dulu? Egi dulu, Oke. karena tadi sebagian juga sudah kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak barusan ya, artinya bahwa kita tidak sekedar utamanya itu tidak sekedar pada pemanggungannya, pada kegiatan pentasnya, tetapi banyak hal yang sudah dari tadi pagi kita diskusikan bersama dan sepakat untuk menjadi capaian-capaian ke depan. Baik, mungkin saya ikut menambahkan dari yang disampaikan oleh Mbak Fafa. Terima kasih sekali Bapak Badarudin ya, kalau tidak salah, maaf kalau salah. Menarik sekali dan sangat penting apa yang disampaikan oleh Bapak, bagaimana dalam sebuah festival ini, seperti disampaikan juga oleh Mbak Fafa, tidak hanya merupakan sebuah pemanggungan pementasan, tapi ini adalah sebuah wahana yang juga mampu menciptakan terjadinya produk pengetahuan atas festival tersebut dan segala entah itu sejarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan festival dan tema yang diangkat. Berkaitan dengan itu, saya pikir kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Badarudin, sehingga kalau tadi saya menyampaikan kritik tentang belum termunculkan, kalaupun sudah dipikirkan belum dimanifestasikan kebutuhan akan adanya sosialisasi terhadap elaborasi dari tema-tema tersebut. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Badarudin. Jadi kita belum memiliki, paling tidak belum tergambar rencana dalam pengelolaan pengetahuan atas festival yang akan kita selenggarakan. Nah, sebetulnya dua hal ini adalah dua tata kelola yang bidang komunikasi dan pengelolaan pengetahuan adalah sesuatu yang sebetulnya memang ditawarkan oleh peningkatan tata kelola oleh PTLK. Kebetulan di komunikasi adalah saya sendiri, kemudian di bidang pengelolaan pengetahuan ada Mbak Ade gitu. Walaupun sebagian dari kita sebetulnya bisa Mbak Fafa pun memahami bidang itu, tapi ketika kita bagi Mbak Ade yang mengelola bidang bidang pengelolaan pengetahuan. Saya pikir penting yang disampaikan oleh Bapak Rudin, sehingga sebuah festival tidak hanya lewat dan kemudian kita menjadi, kata-kata tersebut menarik sekali, menjadikan kita pelupa yang baik,
tapi kita melahirkan sebuah produk kebudayaan dalam melahirkan produk pengetahuan atas kebudayaan yang kita sedang kerjakan, sehingga itu bisa kemudian dibaca dan dipelajari oleh orang-orang bahkan di generasi-generasi setelah kita, karena konon katanya penulisan adalah sebuah proses menuju keabadian, katanya begitu. Terima kasih banyak Bapak Baharudin. Jadi saya pikir Terima kasih. Tim kerja ini juga harus saya usul juga mengagendakan lokakarya tentang dua hal tersebut, komunikasi dan pengelolaan pengetahuan, di luar lokakarya yang sifatnya lebih tematik maupun lebih menjawab problem-problem yang berkaitan dengan OPK. Saya pikir itu sih tanggapan dari saya. Dibanyakin saja permintaan, Pak. Nanti Mas Yahya yang akan memilih yang mana yang bisa diluluskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egy. Mungkin Bapak Nasdir ada sedikit tanggapan lagi? Ya. Sudah ada Bu Ida belum? Tidak ada? Ya, ya nggak apa-apa. Izin Pak, bukan menanggapi mungkin sekedar supaya tidak lupa ingatan kita semua bahwa kita didampingi oleh Indonesiana ini kan baru memang tahun lalu, jadi tahun ini ada tahun kedua. Dan kita sudah mulai belajar terutama pada pengelolaan festival. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi yang didukung oleh Indonesiana supaya kita lebih bisa bergerak lagi. Nah, untuk kakanda saya tadi kebetulan kakanda Pak Badarudin ini tahun lalu itu Pak beliau sebagai manajer riset. Ya kalau nggak salah, kalau bukan riset, pengelolaan pengetahuan. Salah satu hasilnya dari beliau adalah buku itu, yang buku 10 Dasawarsa Festival. Kemudian kami juga mendampingi beliau riset tentang kedatangan orang-orang Melayu pertama ke Baru. Kami riset ke titiknya langsung. Yang saya mau sedikit kasih supaya kita sama-sama ingat bahwa yang tentang repetisi atau monoton. Kalau dilihat dari programnya yang kami dorong, memang ada beberapa yang mengulang. Kalau itu dianggap monoton, saya pikir kurang tepat juga Pak ya, karena memang kami di awal kemarin di Lokakarya pertama kemarin kami sudah sampaikan bahwa ada program yang menjadi program andalan, anggaplah sebagai program highlight dalam festival budaya ini. Kemarin saya sudah jelaskan ini adalah program andalan kami, dan itu bukan tidak mungkin sebaiknya tidak akan bisa keluar dari festival budaya. Misalnya temu karya koreografer dan temu karya komposer, itu peminatnya sangat luar biasa. Bukan dari koreografer yang ada di Sulawesi Selatan saja, Bu, Pak. Kami sudah dicet dari beberapa koreografer yang ada di luar Sulawesi Selatan. Jadi minatnya. Nah, programnya memang mengulang, tapi karya yang dibawa mereka tidak pernah ada yang mengulang. Bisa kami pegang datanya, setiap tahunnya kami mendokumentasi. Kemudian yang tadi juga disampaikan bahwa tidak ada apa-apa yang bukan tidak ada apa-apa, kurang sesuatu yang ditinggalkan oleh festival ini. Boleh dilihat di YouTube-nya Festival Budaya Teberu. Kalau masalah dokumentasi di situ penuh dari festival budaya pertama sampai 10 kemarin. Semua ada di situ disimpan. Jadi kalau boleh dibilang itu adalah laboratorium kami. Kemudian tambah dengan e-book, silakan diunduh satu dasawarsa Festival Budaya Teberu. Kami anggap ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa buat kami, figur yang hadir di Festival Budaya mulai dari pertama sampai detik ini, insya Allah ke-11 nanti ini. Bukan saya membandingkan Pak ya,
di festival yang ada di Sulawesi Selatan mungkin yang punya e-book baru Festival Budaya Teberu. Kemudian salah satu poin keunikan Festival Budaya Teberu itu adalah satu-satunya di Sulawesi Selatan festival yang tidak pernah terputus sekalipun dari 2012 sampai insya Allah 2022 ini 11 kali. Sebesar apapun festival yang ada di Sulawesi Selatan, ada datanya, pernah terhenti, Pak. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kami benar-benar saling gotong royong untuk memajukan ini. Paling bisa dilihat kemarin itu ketika COVID naik-naiknya Pak di tahun lalu, tekanan kiri kanan, atas bawah, supaya ini terhenti. Keinginan kolektif kami sebagai pekerja-pekerja di Festival Budaya bahwa ini tidak harus terhenti. Kita harus mengambil satu pola, atau kita harus kreatif lah, gitu. Bagaimana caranya? Kami membawanya ke pulau. Pulaunya dekat, hanya dalam 5 menit sudah terjangkau, dan itu tidak bisa dijangkau tanpa ada transportasi perahu misalnya. Jadi kerumunan penonton itu kami bisa jaga. Nah itu dia. Kemudian yang mohon maaf Kanda Mada, yang menontonnya itu mungkin Kanda melihatnya dari programnya berulang-ulang. Nah kemungkinan Pak Bada jarang datang, tidak datang langsung lihat di panggungnya. Oh ada lagi temu karya koreografer misalnya. Kebetulan mungkin koreografernya itu juga yang tahun lalu, karena ini kan sistemnya kami kurasi Pak Abi, Ibu Papa, Pak Egi, kami kurasi, mereka kirim video, kami kurasi, dan itu kami tidak lihat koreografernya siapa, karyanya yang kami lihat. Jadi dibantu oleh Ibu Bapak pengajar di Universitas Negeri Makassar, kebetulan beliau-beliau yang kami ambil sebagai kurator itu, mereka juga sembari sebagai kurator karya-karya yang akan kami tampilkan di Festival Budaya Teberu. Jadi ganda mereka, Ibu Papa, tugasnya Ibu Rahma ini ganda. Jadi tapi ya tali kasihnya satu doang. Tidak ganda. Ya itulah gotong royongnya kami di sini, Bu. Jadi sekali lagi dengan segala hormat, Kakanda Badarudin, mungkin jangan dilihat dari program yang kita dorong. Kok itu melulu, tapi materi yang dibawa, dimunculkan ke masyarakat itu tidak ada yang mengulang. Boleh dilihat, boleh disaksikan di dokumentasi yang kita punya di YouTube Kebudayaan Baru. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasdir. Mungkin dari teman-teman Sanggar ada yang ingin berbicara? Yang sudah hadir? Ya, izin Pak. Baik. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya dari saya Fajar Wahyu dari Sanggar Seni Colik Pujie. Jadi alhamdulillah hari ini kita adakan kembali Lokakarya untuk menuju ke Festival Budaya Teberu yang ke-11. Jadi selama 11 tahun ini kami dari Sanggar Seni Colik Pujie alhamdulillah terus ikut dalam tim kerja ini, terus berkolaborasi dengan sanggar-sanggar lain untuk memberikan inovasi-inovasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Teberu ini. Jadi sedikit saya ingin menambahkan bahwa saya sepakat dengan Pak Egi kemarin waktu di festival di Lokakarya kemarin bahwa harapannya kita ini bahwa untuk Festival Budaya Teberu itu agar tidak menjadi sekedar seremoni saja, tapi harus ada impact atau ada hasil yang dikeluarkan atau goals yang dikeluarkan oleh Festival Budaya di tiap tahunnya. Jadi saya juga tadi melihat dari harapan pencapaian yang dipaparkan oleh Bapak Nasdir tadi bahwa insya Allah kita
berharap di keluaran dari Festival Budaya Tuber ini akan melahirkan Kabupaten Baru sebagai kota laboratorium literasi budaya Bugis baru. Kemudian juga sebagai baru Bugis of Center. Saya rasa itu sebuah inovasi lagi yang dihadirkan di Festival Budaya ini setelah sebelumnya yang kemarin, Festival Budaya yang kemarin, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sesuai dengan tema yang kemarin, yang Festival Budaya yang ke-10 kemarin, bahwa baru merupakan jalur rempah yang ada di Sulawesi Selatan. Bahwa saya sendiri pun orang baru menyadari bahwa ternyata peran penting Kabupaten Baru dalam penyebaran jalur rempah itu ternyata sangat vital ternyata. Makanya saya rasa Festival Budaya Tuber ini memiliki banyak impact ya, banyak banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum, terlebih khususnya di Kabupaten Baru, masyarakat Kabupaten Baru. Kemudian selain itu, saya rasa Festival Budaya Tuber juga menurut saya sangat membantu perekonomian, terlebih saat ini. Saya melihat kemarin pas lagi pandemi kemarin, ketika kita melaksanakan Festival Budaya Tuber itu di suatu pulau di mana masyarakat pada umumnya tidak dapat akses untuk ke situ, cuman dia menyaksikan melalui virtual. Tetapi bagaimana teamwork dari beberapa sanggar dan juga teamwork dari kepanitiaan ini terus berinovasi untuk bagaimana perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik, bagaimana mempromosikan UMKM di Kabupaten Baru dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan virtual, memasarkan kegiatan produk-produk masyarakat itu secara virtual. Itu saya rasa sebuah inovasi yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh teman-teman dari panitia Festival Budaya ini. Kemudian kebetulan saya juga merupakan penanggung jawab dari dialog publik nanti, insya Allah yang akan digelar pas Festival Budaya nanti, untuk kita berharap goalsnya nanti ini kita bisa menghadirkan atau mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan atau membuat peraturan pemerintah tentang kebudayaan, atau agar teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan memiliki payung hukum sendiri agar lebih tertata dan lebih aman dalam berkarya dalam setiap aktivitas kebudayaannya. Kemudian berkaca dari saya tarik kembali dari tema ini, tema Paras Escolik Pujie, Paras Mozaik Budaya. Saya rasa keterkaitan dengan tema nasional itu sangat pas menurut saya, karena Ratna Kencana Colik Puji Arum Pancana Tua juga merupakan suatu saya bisa katakan ini merupakan pahlawannya kita di Kabupaten Baru, meskipun belum diakui secara nasional karena kami sudah beberapa kali mengusul. Tapi sekedar informasi bahwa Colik Puji sendiri telah mendapat penghargaan pada dari SBY waktu itu, Presiden SBY waktu itu, sebagai bintang budaya Paramadharma. Jadi saya rasa Colik Puji ini kita tidak memandang dia sebagai sastrawan saja, bukan sebagai penyalin atau penulis naskah Lagaligo saja, tetapi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari Colik Puji ini. Apalagi di hari ini merupakan hari Kartini, jadi kami anggap sendiri ini Colik Puji merupakan Kartininya masyarakat Bugis ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari Colik Puji ini sendiri. Berkaitan dengan tema nasional tentang kearifan lokal untuk hidup berkelanjutan, Colik Puji sendiri juga seperti kita kenal bersama bahwa Colik Puji ini menghasilkan atau menyalin karya Lagaligo, dan untuk dikatakan bersama bahwa ada tradisi kita di Kabupaten Baru itu, atau mungkin di masyarakat Bugis umumnya, ada namanya Masur. Jadi itu
adalah pembacaan lontara yang dibacakan pada acara-acara ritual-ritual tertentu. Jadi pembacaan lontara itu dengan cara melagu tapi tanpa musik. Itu pembacaannya itu diambil dari naskah-naskah Lagaligo sendiri yang disalin oleh Colik Puja itu sendiri. Jadi saya rasa dalam Mas Suro itu ada beberapa kegiatan yang sangat sangat itu kegiatan-kegiatan yang dibacakan Mas Suro itu adalah kegiatan-kegiatan ritual-ritual tertentu seperti mapendrek bola, merakak bola, ada namanya acara tasik, dan itu Makdo Jabine juga salah satunya yang merupakan warisan budaya tak benda kita di Kabupaten Baru. Saya rasa itu ada di sektor pangan, papan, dan sandang juga. Jadi saya rasa itu sangat sinkron sekali dengan tema nasional kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Fajrul Wahyu. Kemudian Bu Fafa atau Pak Egi, ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Fajrul Wahyu. Ya, Mas Fajrul nanti akan mengiring di dialog budaya ya. Tapi nampaknya pengalaman 1 tahun yang sudah dikerjakan oleh Mas Fajrul ini nampak sekali beliau paham dan mengerti upaya serta goal serta target-target apa ke depan yang harus dilaksanakan. Nah, kita butuh para muda seperti Mas Fajrul ini yang nanti ke depan tentunya Pak Nasdir, Bu Rahma dan sebagainya akan sangat bisa terbantukan, sehingga memang butuh SDM yang punya passion di wilayah budaya, terutamanya tentang yang terkait dengan manajerial festival. Itu akan menjadi modal utama Bu Rahma dan Pak Nasdir, sehingga dalam situasi apapun kalau kita punya SDM yang notabene kuat untuk memperjuangkan kegiatan-kegiatan budaya, menggiatkan terus bahkan menyalakan api seni dan budaya di tengah pandemi yang mendera ini, kita tidak akan pernah khawatir gitu. Kita punya pejuang-pejuang. Ini yang harus terus digalakkan, dan terima kasih pada Mas Fajrul juga. Jangan sungkan untuk membuat ini Mas semacam evaluasi ya untuk disampaikan, karena memang upaya bersama ini sinergitas antara pemerintah, dinas dan gotong royong dengan komunitas ini menjadi bentuk-bentuk yang upaya-upaya yang bersama yang harus kita kerjakan bersama, sehingga nanti semoga di tahun 2022 ini Festival Budaya Tobiru ini menjadi percontohan untuk kegiatan-kegiatan festival di daerah lain. Ini mungkin sekaligus menjadi penutup ya Mas, karena waktunya juga sudah pendek. Saya harap apa yang sudah tadi kita diskusikan bersama dan menjadi poin-poin utamanya tentang masukan tentang tema, kemudian sinergi dan sinkronisasi tema dengan kegiatan-kegiatan, bahkan sampai pada talent yang akan dilibatkan, dan pengajuan workshop itu monggo untuk dikerucutkan kembali, bisa kemudian di dalam manajemen seni pertunjukan itu bisa diajukan 3 narasumber Pak Nasdir. Misalnya narasumber terkait dengan komunikasi dan publikasi,
narasumber terkait dengan pengetahuan pengelolaan, pengelolaan pengetahuan dan produksi festival. Atau nanti bisa diskusikan bersama kembali dengan teman-teman apa yang menjadi option pertama itu apa, prioritas pertama, skala prioritasnya itu apa, dan sebagainya, sehingga nanti kalau ada negosiasi dengan Pokja Indonesia, misalnya hanya bisa sekian workshop, nah itu yang menjadi utama apa. Tapi prinsipnya tim ahli Indonesia ini bisa memberikan materi yang luas, tidak sekedar misalnya Mas Egi sekalipun di publikasi dan komunikasi, tapi juga bisa merambah ke persoalan kerjasama gitu. Misalnya saya di manajemen produksi atau manajemen seni pertunjukan, tapi juga bisa merambah ke jejaring, kewirausahaannya dan sebagainya. Jadi tidak melulu ini, nanti dikasih note aja. Misalnya disinggung persoalan ini dan sebagainya. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fafa. Tanggapan dari Bu Fafa tadi juga sekaligus menjadi penutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 WIB dan hampir menunjukkan 12 WITA waktu Indonesia Tengah. Semoga hasil pembicaraan dan diskusi pada Lokakarya sesi kedua ini dapat menjadi masukan dan juga wawasan yang baik bagi acara Festival Kebiru 2022. Semoga semua rangkaian dapat berjalan dengan lancar hingga hari H, dan juga sukses serta salam sehat buat kita semua. Baik, saya tutup acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Igi, Bu Fafa, dan Bapak dari Indonesia. Terima kasih semuanya, Mbak Rahma, kemudian Mas Pak Nasdir dan yang lain-lain, Pak Darudin, dan Mas tadi yang terakhir Mas siapa? Fajrul. Iya. Terima kasih sekali. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu langsung ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Ya, harus langsung. Harus langsung. Oke, terima kasih banyak.